Selamat malam, selamat bergabung di acara Berbinar Insightful Indonesia. Kami sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Acara ini bertajuk Berarti, yang merupakan akronim atau singkatan dari Berbinar Heroes to You, di mana kami dari platform Berbinar Insightful Indonesia dengan brand kami yang bernama Berbinar.in, kami di sini menyajikan sebuah acara tanya jawab, ngobrol bareng bersama psikolog. Di sini kebetulan saya yang ditugaskan oleh perusahaan kami untuk bisa menjadi psikolog yang mendampingi kalian semua untuk bisa bertanya jawab dalam sesi 30 menit ke depan. Selamat malam buat kalian semua, Sobat Binar yang barusan bergabung yang menjadi followers dari TikTok @berbinar.in maupun yang datang dari Instagram Berbinar di @berbinar.in. Selamat bergabung, selamat menikmati acara pada malam hari ini, dan tentunya acara hari ini kami persembahkan untuk kalian semua Sobat Binar yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung menjadi followers dari Berbinar Insightful Indonesia. Jadi nggak ada salahnya buat kalian kepoin Instagram dan TikTok kami serta website kami di www.berbinar.in untuk tahu kira-kira produk apa yang kami tawarkan buat kalian semua. Dan tentunya buat kalian yang barusan bergabung, saya tidak enak kalau nggak ceritain sebenarnya Berbinar.in ini apa. Berbinar.in ini adalah sebuah brand yang bergerak di bidang edukasi dan layanan psikologi. Kami punya berbagai macam produk di bidang edukasi dan layanan psikologi pastinya. Salah satunya seperti ini, kelas gratis di mana kalian bisa ngobrolin semua hal tentang yang kalian bingungin terkait psikologi gitu, termasuk permasalahan kalian ataupun ketika kalian menjadi teman curhat buat teman kalian tapi kalian bingung untuk bagaimana cara ngasih solusinya gitu kan. Dan tentunya di sini kita bisa obrolin bareng. Tujuannya bukan buat ngejulitin atau buat ngegibahin orang lain, tapi buat bisa menginspirasi orang lain yang kebetulan punya permasalahan serupa gitu. Jadi harapannya bisa ngebantu banyak orang, karena Berbinar punya hashtag atau tagline berupa Berbinar, hashtag selalu ada buat kamu. Harapannya itu benar-benar bisa membuat spread out positivity gitu kan. Harapannya bisa ngasih semangat, ngasih harapan, ngasih solusi buat kalian semua terkait berbagai macam permasalahan yang kalian hadapin gitu ya. Dan seperti saya bilang tadi, karena kami merupakan platform di bidang edukasi dan layanan psikologi, kami menghadirkan acara ini termasuk ke dalam produk kelas dari Berbinar Insightful Indonesia. Kami punya berbagai macam produk, ada produk kelas, produk konseling, ada produk tes psikologi atau psikotes, maupun produk consulting. Serta kami juga punya berbagai macam merchandise, yaitu kami punya Emo Shuffle, merupakan game gitu ya, semacam kartu permainan yang bertujuan untuk memudahkan kita untuk bisa bercerita satu sama lain, tapi dalam konteks yang menyenangkan. Kami juga punya merchandise kaos, di mana di situ kaosnya kalau kalian scan QR code nanti akan keluar personalized quotes yang itu berbeda-beda tiap kaosnya gitu. Kalau kalian penasaran kayak gimana merchandise-nya dan berbagai macam produk yang dimiliki Berbinar, langsung datang atau klik langsung di websitenya Berbinar, www.berbinar.in ya. Dan harapannya kalian bisa terfasilitasi berbagai kebutuhan kalian, mulai dari yang psikologi maupun yang non psikologi gitu. Sedangkan 3 produk kami yang lain atau 4 produk kami yang lain ada kelas. Salah satu seperti ini, kami juga punya beberapa saat lagi one-on-one class journey yang akan dilaksanakan tanggal 27 April 2025 jam 9 pagi, dan menarik sekali. Apa judulnya dan topiknya seperti apa, ikutin terus sosial medianya Berbinar. Kami juga punya Berbinar Plus, di mana kalian bisa ngobrol langsung sama pakar-pakar yang sudah ahli di bidangnya, untuk bisa kalian belajar tentang profesi-profesi yang mau kalian tekuni dalam dunia kerja, dalam karir kalian, mulai dari digital marketing, kemudian graphic designer, juga ada human resource, dan juga ada social media specialist, dan berbagai macam profesi lainnya gitu kan, termasuk product management juga gitu. Selain itu kita juga punya, atau Berbinar punya produk konseling bersama psikolognya banyak banget gitu ya. Kalian bisa cek langsung di websitenya Berbinar, ada yang cowok, ada yang cewek, ada yang dia ahli di bidang pendidikan, ada yang di bidang karir, ada yang di bidang industri dan organisasi, dan tentunya di bidang klinis gitu kan. Jadi harapannya bisa memfasilitasi kebutuhan kalian. Buat kalian yang nggak pengen ngobrol langsung sama psikolog, mau coba yang tipis-tipis dulu ngobrol sama yang seusia sama kalian, kalian bisa cobain produk yang namanya konseling bersama peer counselor atau konselor survei, yang itu tentunya seusia sama kalian dan bisa terbantu hanya dengan kalian ngobrol seakan-akan ngobrol sama teman kalian gitu. Dan mereka yang sudah menjadi konselor supaya di Berbinar sudah dapat pelatihan khusus dari para psikolog yang sudah punya izin praktek kayak gitu. Dan harapannya ini bisa membantu kalian semua untuk bisa mencarikan solusi yang terbaik buat permasalahan yang kalian hadapi. Dan tentunya kita juga punya tes psikologi atau psikotes untuk bisa bantu kalian
apa ya, mengungkap potensi yang kalian miliki, bakat, minat, gitu. Kemudian kepribadian kalian seperti apa, kalian pengen tahu potensi intelijensi kalian seperti apa, langsung cobain aja di sana. Juga ada tes gratisnya juga, pengen tahu gimana caranya, langsung aja cek di website berbiner.in. Gitu. Selamat malam buat kalian semua. Saya akan sapa teman-teman yang sudah bergabung di TikToknya Berbinar pada malam hari ini di live berarti. Ada Mbak Lisa dan Abel Bel, ada Golda Safira, Mungkin Sunshine, Mira, Karisma, dan Yuli. Buat kalian yang barusan bergabung, penasaran ini apa? Ikutin dulu aja 10-15 menit gitu kan. Nanti kalau kalian nggak cocok boleh keluar, tapi kalau memang kalian cocok jangan lupa buat reshare, repost gitu. Jangan lupa like, komen, dan ngeriahin acara seperti ini, karena acara hari ini tuh nggak cuma hari ini aja, tapi berlangsung setiap minggu. Kebetulan yang hari ini kita adain lebih awal di jam 6:30 malam gitu, tapi mostly kita akan melaksanakannya di setiap hari Minggu malam jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian yang nggak bisa dari yang sekarang, atau kalian cuma bisa nonton sebentar, bisa cobain di acara minggu depannya di episode yang berbeda. Dan topiknya tergantung kalian mau tanyain apa di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Atau mungkin kalian penasaran hari ini tadi udah kelewatan, mau nonton recapnya atau recorded versionnya, kalian bisa langsung tonton di official YouTube-nya Berbinar Insightful Indonesia, karena kami selalu memposting episodenya tiap minggu kayak gitu. Oke, kita coba sapa tadi yang saya sapa yang dari teman-teman yang muncul di dalam semacam presence yang ada di sistemnya TikTok. Nah, sekarang saya akan sapa buat kalian yang sudah bergabung. Ada Mbak Mira, ada Mbak Yoli, ada Mbak Nabila, terima kasih sudah nge-like gitu kan. Kemudian ada Mbak Ana, ada Mbak wanitanya dengan gambar icon kuda gitu ya. Kemudian kuda Pegasus gitu mungkin ya. Terus kemudian ada Mbak Milky Sunshine, ada Abel Bel, ada juga Golda Safira, selamat malam. Ada Nola Ongs, terima kasih juga udah nge-repost Mbak Golda Safira. Ada Mbak Flo yang ada gambar permennya, it seems you like the sweetie things gitu ya. Dan ada Karisma juga selamat malam. Ada Liza, kemudian ada Miss Chuckles, terima kasih udah nge-like untuk ms.chuck gitu ya, tulisannya double L. Kemudian ada momong.bayi, selamat malam juga. Ada Farah dengan double A, dengan kemudian ada L nya besar. Ada, ini aku nggak bisa nyebutin ini, ada gambar monyet dan ada gambar emoticon orang ketawa dengan green gitu ya. Selamat malam juga. Ada Rosmaya A, selamat malam juga. Ada Cispir, makasih juga udah join. Ada juga Mbak Lisa, tadi sudah ya saya sebut. Mbak Taibu, selamat malam juga untuk Mbak Milky Sunshine, terima kasih sudah menyapa. Kemudian banyak banget. Hari ini ada juga Mbak Naomi Ana yang sudah baru berjoin, ada Mbak Yuli, ada Mbak Lisa juga. Jadi gini, kalian boleh banget buat bertanya di live komen yang ada di situ, atau kalian minta request buat bisa open mic buat ngobrol bareng sama saya live di dalam TikTok yang berbinar kali ini gitu ya. Selamat malam juga buat Antonio Bonapar, ada B juga dengan profile picture bergambar hitam, dan Mbak Intan gitu kan, terima kasih, selamat malam. Ada Mbak Vini Isya AA, kemudian ada juga selamat malam juga buat Abel Bel, sudah menyapa, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Yoli dan Mbak Liza yang udah nge-like. Oke, kita coba jawab pertanyaan pertama ya dari Mbak Milky Sunshine. Izin bertanya Pak, bagaimana cara menghadapi perasaan insecure atau minder dalam lingkungan sosial? Mungkin ini pertanyaan sebelumnya ya, kayak minggu lalu terus belum terjawab, nggak apa-apa banget, karena kalian yang belum berkesempatan buat bertanya di satu episode, kalian boleh simpan pertanyaannya, tanyain lagi di episode selanjutnya. Atau kalian merasa pertanyaannya mirip-mirip sama episode sekarang, terus kalian malu atau sungkan atau nggak pede, boleh banget ditanyain lagi. Jadi nggak ada masalah buat kalian mau tanyain hari ini, besok, atau episode selanjutnya, silakan banget gitu ya, karena saya akan coba jawab semua pertanyaan yang kalian tanyain gitu, sehingga semoga bisa terbantu. Oke, kita coba jawab dari Mbak Milky Sunshine. Izin bertanya Pak, bagaimana cara menghadapi perasaan insecure atau minder dalam lingkungan sosial?
uh, pasti gitu ya kalau kita berada pada lingkungan yang baru atau mungkin lingkungan yang sudah sering kita interaksi terus tiap hari gitu. Kadang-kadang juga meskipun udah sering ngobrol atau sering ketemu tetap masih minder atau insecure. Ada juga orang yang khusus di lingkungan yang baru dia akan insecure atau minder gitu kan. Nah, ketika kita berada pada situasi itu pasti saya rasa itu situasi yang tidak nyaman gitu kan, dan tentu karena situasi yang tidak nyaman kalian pingin banget buat kondisi yang kalian rasain itu, perasaan yang kalian rasain itu bisa segera teratasi atau terfasilitasi gitu. Jadi pasti situasi itu membuat kalian merasa awkward di depan banyak orang kadang-kadang, dan kadang juga di situasi tertentu kalian juga malah pengen yang diam aja, nggak terlalu pengen banyak bersikap, nggak terlalu pengen banyak gerak, nggak pengen terlalu banyak beraktivitas apa-apa, yang penting stay di situ, kelihatan hadir tapi ya nggak terlalu pengen kelihatan gitu kan. Nah, situasi semacam itu biasanya terjadi akibat kita itu dalam kondisi yang tidak siap gitu untuk berinteraksi sama lingkungan yang sedang kita hadapi. Tidak siap itu bisa berarti berbagai macam hal gitu kan. Bisa jadi tidak siap itu karena kita harus bertemu orang baru seperti saya bilang tadi ya, karena lingkungan yang baru kita ketemu sama orang yang baru, sehingga kita harus memulai dari awal untuk bisa siap berinteraksi bersama orang-orang yang baru tersebut, mengenal orang yang baru, mengetahui kelemahan, kelebihan atau mungkin apa yang khas atau apa yang disuka oleh orang yang baru tersebut. Itu tidak mudah buat sebagian orang, sehingga kita ngerasa insecure atau minder. Bisa juga karena kita dalam kondisi yang tidak percaya diri gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang kita miliki gitu kan, yang kemudian secara tidak sadar kita bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kita tahu di sana ada orang yang lebih punya kemampuan dibandingkan yang kemampuan yang kita miliki, kita jadi kurang percaya diri, nggak nyaman, insecure ataupun minder gitu kan. Lalu yang pertama harus kita lakukan adalah, karena kita tahu kita punya sifat yang seperti itu. Ini kalau kita tahu ya sudah. Kalau kita tahu kita sudah punya sifat yang seperti itu, maka jangan lupa untuk, karena itu akan terjadi setiap saat atau mungkin di dalam saat-saat tertentu, maka kamu perlu mengidentifikasi terlebih dahulu gitu kan. Ini muncul pas kapan gitu kan. Kamu harus cek catat, kamu harus tulis, kamu harus bikin notes gitu kan buat dirimu sendiri. Jadi saran saya kamu perlu punya sebuah catatan. Kalau anak zaman sekarang lebih mengistilahkan sebagai journaling, tapi journaling mostly tidak selalu tentang bagaimana kamu menuliskan apa yang kamu sudah lakukan aktivitasnya, tapi juga bisa dalam hal kamu mencatat semua hal yang itu beneficial buat dirimu kayak gitu. Jadi tulis aja gitu kan apa yang menurut kamu selama ini realize kalau itu bikin kamu minder. Momen-momen apa aja sih yang bikin kamu itu insecure atau minder. Jadi kamu bisa tahu. Nah, kalau kamu sudah punya kumpulan dan kamu punya seminggu gitu informasi itu, hasil informasi tersebut yang kamu sudah dapatkan selama 1 minggu, kamu identifikasi, oh berarti saya itu mostly atau kebanyakan itu adalah minder atau insecure dalam kondisi-kondisi yang seperti ini nih. Kalau bisa lagi, kalau kamu bisa bikin sebuah rating gitu ya, lakukan self rating. Misalkan kamu bikin dalam catatanmu 1 minggu itu ada kondisi-kondisi yang muncul, kondisi-kondisi yang kamu ceritakan di dalam jurnalmu itu yang menunjukkan kamu lagi insecure atau minder gitu. Kemudian kamu tulis gitu kan ya. Lah kamu menemukan ada beberapa, lalu kamu kelompokkan gitu kan. Nah, lalu kamu jangan lupa bikin rating mana yang paling insecure dan mana yang tidak terlalu insecure. Bikin skor 1 sampai 10 gitu ya. Kemudian catat gitu kan, kamu tuliskan, kamu tandai di jurnalmu itu, lalu kamu nanti kumpulkan datanya itu, lalu kamu coba pelajari gitu kan. Nah, kalau kamu sudah dapat menyimpulkan sesuatu, artinya kamu sudah berhasil mengidentifikasi bahwa insecure atau mindermu itu terjadi dalam kondisi-kondisi yang khas gitu kan, kondisi-kondisi tertentu yang itu ternyata punya pola tertentu gitu kan. Nah, kalau kamu sudah tahu polanya, hasil identifikasi yang kamu lakukan sendiri, maka kamu perlu tahu momen-momen itu terjadi pada kapan saja gitu kan. Karena kamu sudah tahu
terjadi pada momen apa aja, maka kamu harusnya belajar bahwa kamu akan berhadapan dengan momen tersebut itu pada waktu atau momen kapan saja. Nah, kalau kamu sudah tahu, oh ternyata aku akan berhadapan pada momen ini pada setiap hari Rabu saat kuliahnya Pak A atau Bu B gitu kan. Nah, maka kamu akan bisa mulai mengantisipasi itu. Jadi karena kamu sudah tahu itu akan muncul, maka sebelumnya kamu harus prepare gitu kan. Prepare itu tidak for the best aja, tapi for the worst gitu ya. Artinya kamu bisa mempersiapkan dirimu mulai dari kemungkinan terburuk sampai kemungkinan terbaik yang akan terjadi dalam satu fase itu gitu. Jadi sebelum muncul atau sebelum pada event tersebut, sebelum mulainya kuliah tersebut misalkan, maka kamu bisa prepare terlebih dahulu. Nanti kalau saya akan berhadapan sama situasi yang tadi saya tidak nyaman, insecure atau minder, maka saya perlu mempersiapkan diri dulu. Sudah prepare. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus di-prepare, apa yang harus dipersiapkan gitu kan. Maka yang harus dipersiapkan adalah kira-kira kamu ini dalam 1 minggu itu ya, jadi kan selama kamu 1 minggu itu kamu cuma mengelis tentang momen-momen apa aja gitu. Lalu kamu sekarang tingkatkan gitu kan. Momen itu apa yang paling membuat saya insecure, misalkan ketika saya presentasi, ketika saya itu ditanyain oleh dosen saya, ketika saya berinteraksi bersama teman satu kelas, ketika saya berada di dekat atau di samping orang yang saya sukai atau ngefans gitu, atau ketika saya itu harus dibandingkan dengan teman saya yang lebih punya kemampuan lebih gitu kan. Nah itu kan akhirnya kamu punya catatan-catatan itu. Nah akhirnya itu yang akan menjadi modalitas kamu untuk bisa mengetahui dirimu lebih lanjut gitu kan. Setelah sudah kamu tahu informasi lebih lanjut tentang, tadi nggak cuma tentang momen, tapi tentang detail insecure-nya, rincian insecure-nya, maka kamu sekarang coba belajar kira-kira cari tahu kenapa kok bisa kamu merasakan seperti itu. Misalkan ternyata misalkan salah satunya setelah kamu lakukan detailing gitu ya, atau listing gitu kan, kamu coba identifikasi lagi gitu. Ternyata saya itu momennya seperti ini, detailnya adalah ketika saya harus presentasi di depan kelas misalkan seperti itu. Lalu berarti supaya saya bisa presentasi di depan kelas dan tidak insecure, maka saya harus misalkan saya harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan bahan presentasinya gitu kan. Berarti artinya kalau kamu tidak bisa presentasi dengan hasil yang seadanya karena kamu bisa jadi awkward atau minder, maka kamu bisa mempersiapkannya jauh-jauh hari. Biasanya kan ketika kita pembagian tugas kelompok kuliah gitu ya, itu kan dilaksanakan di pertemuan pertama gitu kan. Nah, karena kamu sudah tahu kamu akan tampil di pertemuan keberapa, maka kamu bisa mempersiapkan jauh-jauh hari, tidak harus 1 minggu sebelumnya atau bahkan 1 hari sebelumnya, tapi kamu bisa siapkannya itu 2 minggu sebelumnya atau sejak pertemuan pertama gitu kan. Cari bahan materinya, kemudian kamu siapkan PPT-nya gitu kan, kamu hiasin gitu, kamu buat itu menjadi yang versimu gitu kan. Lalu jangan lupa setelah kamu sudah nyiapkan bahan materi presentasinya gitu, misalnya kita topiknya adalah minder atau insecure karena presentasi gitu ya, maka jangan lupa untuk kamu berlatih gitu kan. Coba kamu berlatih gitu kan. Berlatih artinya apa? Tidak harus bersama orang lain. Jadi sebelum jauh-jauh hari sebelumnya kamu bisa berlatih dengan Zoom misalkan, atau dengan save kamera atau recorded di videomu, di HP-mu, terus kamu pakai tripod, kamu rekam dirimu gitu kan. Coba kamu presentasi seakan-akan kamera itu adalah orang-orang yang menyaksikan kamu. Nah, sudah direkam di video, kemudian hasil dari presentasimu itu kamu coba nilai sendiri. Saya itu kurang ini. Jadi kalau saya di depan orang lain, di depan teman saya itu, maka saya itu ternyata harus lebih kenceng suaranya. Ternyata saya itu masih kelihatan tangannya itu gerak-gerak, atau mungkin saya itu kalau presentasi masih gagap gitu kan. Nah, udah mulai kelihatan nih dari hasil rekaman itu kelemahan-kelemahanmu gitu kan ya. Maka kamu coba
belajar gitu kan, atau minta pendapat orang lain yang menurut kamu itu mereka sudah lebih pandai gitu dalam presentasi gitu kan. Jadi manfaatkan segala potensi yang dimiliki lingkungan sekitarmu untuk membuat kamu jadi lebih optimal gitu kan. Jadi ketika kamu memperoleh kesempatan yang kesekian, pertemuan kesekian, maka kan kamu pasti ngelihat teman-teman yang sudah presentasi lebih awal gitu kan. Jadi kalau kamu merasa srek dengan penampilan teman-teman di pertemuan kesekian, kamu bisa ajak ngobrol sama dia tentang bagaimana caranya bisa presentasi dengan sepercaya diri itu gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya tentang, kalau kita mau jelaskan lebih panjang bisa lebih panjang, tapi kita coba jawab pertanyaan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Milky Sunshine gitu ya. Kita coba pertanyaan selanjutnya ya. Terima kasih Mbak Rizka Putri sudah bergabung, selamat malam. Kemudian juga ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Abel sepertinya. Sebentar, saya ini ke scrollnya kekencengan nih. Ada Fai juga, selamat malam Mbak Fai. Ada Mbak Tim Sumi, selamat malam. Ada Mbak Haichan, selamat malam juga. Ada Mbak atau Mas Magazine, selamat malam juga. Ya oke, sebentar saya coba jawab. Jadi sebelum pertanyaannya Mbak atau Mas Abel itu ada pertanyaan dari Mbak Fai. Kira-kira kalau satu sama lain ngerasa avoidant, ini kayaknya pertanyaan minggu lalu nih, tapi nggak, it's okay, kita coba bahas lagi. Hubungannya mending diterusin atau gimana ya Pak, gitu kan. Nah, kita ngomong tentang relasi ya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya sering saya spill gitu ya, bahwa sebenarnya relasi itu mirip kita mengistilahkan atau menganalogikan sebuah garis. Garis itu kan menghubungkan dua buah titik gitu kan. Nah, ketika titik itu berbeda posisi gitu kan, maka akan sulit, atau mungkin ada penghalang di tengahnya, maka akan sulit, ini akan terbentuk sebuah garis gitu kan. Artinya bahwa sejauh apapun gitu kan, sejauh apapun letak titiknya, sebenarnya kita bisa menghasilkan sebuah garis. Tapi permasalahannya adalah semakin panjang garisnya gitu kan, semakin jauh titiknya maka semakin panjang garisnya. Sama seperti kita mengibaratkan tentang relasi adalah dua manusia gitu, bahwa kalau kita ngomong tentang avoidant, berarti kan otomatis kan avoid each other gitu kan. Kalau dua-duanya avoidant, kalau satu sama lain avoidant, maka semakin jauh lokasi titiknya. Kalau kita ibaratkan titik itu adalah dua orang manusia gitu ya, maka semakin jauh titiknya, maka semakin panjang garisnya. Artinya semakin jauh dua orang itu, maka semakin panjang proses untuk kita bisa menyatukan dua titik itu gitu kan. Artinya garisnya makin panjang, cara untuk menyambungkan dua titik itu juga makin perlu effort, karena makin jaraknya makin jauh gitu kan. Artinya sebenarnya bisa gitu kan kita berhubungan sama orang-orang yang sama-sama avoidant, tapi pasti caranya itu sangat panjang dan lama. Nah, sekarang kita harus bertanya kepada diri kita sendiri gitu, apakah kita punya cukup sabar, atau kita punya kesabaran yang cukup gitu ya untuk menghadapi situasi avoidant each other ini gitu ya. Kalau kitanya avoidant, orang lain avoidant, di mana titik temunya gitu kan? Ya, karena apa? Karena relasi, kembali lagi, relasi, kenapa tercipta sebuah relasi gitu? Karena pasti setiap orang berharap akan memperoleh benefit dari orang yang diajak berelasi. Artinya kita berharap adanya simbiosis mutualisme, adanya keuntungan satu sama lain. Baik itu sekedar berteman, berpacaran, menikah, atau bahkan bekerja kelompok, tugas kuliah, atau mungkin kerjaan kantor. Semua bentuk relasi itu bertujuan satu hal, ingin memperoleh setidaknya satu keuntungan dari setiap relasi yang dibuat gitu kan. Nah, tapi kalau permasalahannya sekarang adalah masing-masing avoidant, berarti kan masing-masing pihak merasa ada hal yang tidak beneficial dengan satu sama lain gitu kan. Jadi kalau orang tahu orang ini punya sesuatu yang membuat kita memperoleh keuntungan, pasti kita akan mendekat, bukan malah avoid gitu kan, bukan malah menjauh. Begitu juga pihak satunya. Kalau orang pihak satunya tahu kalau berrelasi dengan orang yang ini maka akan memperoleh sebuah keuntungan, maka harusnya semakin mendekat, bukan semakin menjauh. Artinya bahwa ketika dua orang ini semakin avoidant,
semakin avoid satu sama lain, avoid each other, maka artinya dua belah pihak ini makin belajar bahwa sebenarnya sudah tidak ada keuntungan yang diperoleh dari relasi ini gitu kan. Sehingga wajar jika suatu ketika garis itu harus dihapus dengan penghapus gitu ya. Artinya wajar jika memang akhirnya relasi itu akhirnya tidak terus gitu kan. Kalau ditanya apakah mending diteruskan itu gimana ya Pak? Pokok pembahasannya sebenarnya adalah memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau memperoleh keuntungan, maka diteruskan. Jika tidak memperoleh keuntungan, maka tidak perlu diteruskan. Gitu. Apalagi, gitu kan, ini tentang keuntungan. Sudah tidak memperoleh keuntungan, malah memperoleh kerugian. Yang ini kita istilahkan sebagai toxic relationship, gitu ya. Artinya bahwa kita ini steady aja hubungannya, bahkan hampa, gitu kan. Tapi bahkan kita malah nggak dapat keuntungan, malah dapat kerugian gitu kan, mendapat sesuatu yang bikin kita kecewa, bikin kita sakit, bikin kita malah sakit hati gitu kan. Artinya tidak perlu diteruskan, maka perlu belajar bahwa sebenarnya hubungan ini tujuannya apa, keuntungan apa yang didapat, apakah memperoleh keuntungan. Jika tidak memperoleh keuntungan, langkah ke pertanyaan selanjutnya, apakah tidak memperoleh keuntungan tapi malah memperoleh kerugian? Nah, itu perlu ditanyain lagi gitu. Kalau sudah memperoleh keuntungan masih memperoleh kerugian, maka perlu dievaluasi lebih besar keuntungannya atau kerugiannya gitu kan. Kalau lebih besar keuntungannya daripada kerugiannya, maka kita harus belajar untuk deal with this person gitu kan. Kita harus belajar untuk memahami orang ini. Tapi kalau ternyata lebih besar kerugiannya daripada keuntungannya, ya buat apa diteruskan? Karena yang perlu kita jalanin kehidupan kita itu matriksnya luar biasa. Kita nggak hanya berurusan sama satu orang, tapi berurusan dengan banyak orang. Relasi yang kita bangun bukan cuma dengan satu orang ini, satu orang yang avoidant ini, tapi juga dengan banyak orang lain yang kita perlu ajak interaksi. Interaksi kita bukan cuma dengan orang atau teman kita, tapi juga dengan pacar kita, dengan keluarga kita, dengan istri kita, suami kita, atau bahkan dengan orang-orang yang justru memberikan keuntungan finansial, misalkan dengan orang di kantor, dengan atasan, dengan bawahan, dengan staff. Bayangkan ketika kita memaksakan relasi yang avoidant ini, atau relasi yang tidak beneficial, atau bahkan relasi yang toksik ini, pasti itu akan berimbas kepada relasi-relasi yang lain. Nah, kok bisa gitu kan? Karena pasti kalau kita ngomong tentang relasi, kalau kita berhadapan pada suatu permasalahan, itu akan nancep banget di dalam pikiran kita. Apalagi buat orang-orang yang tidak mudah move on gitu dari sebuah permasalahan, tidak bisa memisahkan antara hubungan profesional dengan hubungan personal, maka itu akan kebawa terus di dalam hubungan profesional. Kalau kita di rumah ada masalah, kemudian kita tidak bisa memisahkan antara hubungan profesional dan hubungan pribadi, maka kita akan bawa permasalahan itu ke kantor. Kita jadi tidak fokus, kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan di kantor, nggak bisa selesaiin kerjaan. Outputnya apa? Pasti akan dievaluasi sama orang lain, baik itu atasan, bawahan, atau mungkin staff, atau mungkin siapapun yang itu relate sama kita, yang punya relasi sama kita. Nah, kerugiannya makin luas. Nah, itu aja sih menurut saya. Kalau mau bertanya diteruskan atau enggak, coba introspeksi kepada diri Anda, kira-kira apakah itu membawa manfaat atau tidak membawa manfaat, atau bahkan membawa kerugian, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam juga untuk Mbak Mitski, terima kasih sudah bergabung. Mbak Karisma, Mbak Lisa udah nge-like terus-terusan. Jangan lupa di-like ya kalau suka sama jawaban saya. Kalau nggak suka boleh komen, atau punya perspektif lain dalam menangani permasalahan-permasalahan yang disampaikan teman-teman lewat komentar, boleh banget ikutan ngeramein acara ini. Karena ini bukan tempat untuk ngejudge, tapi buat kita berdiskusi mencari solusi terbaik gitu ya. Jadi terima kasih Mbak Golda Safira, selamat malam. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya, kita jawab pertanyaan terakhir dari Mas Abel-Bel, karena kita punya durasi cuma 30 menit. Jadi buat pertanyaan yang belum terjawab oleh saya, boleh banget buat save the question and then kamu bisa tanya ke episode selanjutnya gitu kan. Nah, selamat malam buat Mas Abel-Bel. Bagaimana cara berdamai dengan masa lalu yang masih sering nimbul emosi, rasa sedih, marah, kesel saya di sekarang? Nah, artinya ini kan permasalahan yang belum terselesaikan gitu kan.
kebanyakan dari kita gitu kan berperilaku di zaman sekarang, atau berperilaku atau beraktivitas atau berinteraksi dengan orang lain itu menggunakan mindset yang sudah kita bentuk berdasarkan pengalaman di masa lalu gitu kan. Nah, termasuk bagaimana cara kita menampilkan diri kita gitu kan. Artinya bahwa ketika kita sedang sedih, marah atau kesal gitu kan dalam kondisi saat ini gitu kan, itu bisa jadi kita harus introspeksi. Jangan-jangan marahnya, sedih, dan keselnya saya di saat sekarang itu bisa jadi bukan permasalahan marah, sedih, kesel karena apa yang kita hadapi sekarang. Bisa jadi karena yang terjadi di fase atau waktu-waktu periode sebelumnya. Nah, kalau di dalam pembahasannya Mas atau Mbak Abel ini tentang permasalahan di masa lalu gitu kan, pasti akan relate. Apalagi kita berhadapan sama orang yang mirip-mirip gitu ya. Oh, ini orangnya wajahnya mirip. Oh, ini orangnya kok punya sesuatu yang mirip sama situasi di masa lalu. Oh, kok konteksnya, kondisinya kok mirip gitu kan. Akhirnya kita secara tidak sadar menyambungkan, membentuk sebuah garis atau benang merah gitu kan. Jangan-jangan ini berhubungan, atau jangan-jangan saya harus memperlakukan dengan cara yang sama. Itu pasti akan muncul seperti itu. Lalu kalau kita mau berdamai dengan masa lalu sehingga tidak berpengaruh pada kondisi saat ini, maka perlu kita cek gitu ya. Apakah kita sudah cukup punya kapabilitas itu untuk berdamai dengan masa lalu gitu ya. Karena apa? Karena berdamai dengan masa lalu itu bukan seperti kita membalikkan telapak tangan, tapi tentang sesuatu yang benar-benar kita harus pahami bahwa ini apakah akan bisa kita terima untuk sekarang dan masa yang akan datang. Berdamai masa lalu itu bukan cuma masa lalunya, tapi juga bagaimana cara kita bersikap di masa yang akan datang gitu kan. Jadi apakah kita sudah siap? Kita sekedar ngomong, oh saya sudah ikhlas, saya sudah berdamai dengan masa lalu. Ngomong gitu doang itu sesimpel itu. Tapi kalau kita tanyakan kepada diri kita, jika kita bertemu dengan situasi yang sama di masa yang akan datang atau di masa sekarang, itu apakah kita sudah siap atau belum? Sudah siap itu seperti apa? Sudah siap menghadapi itu bukan berarti terus kamu diam aja, atau kamu avoidant, atau kamu melupakan, atau kamu denial gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi berdamai dengan masalah itu artinya kamu menghadapinya itu dengan ya like nothing happen gitu. Jadi sebenarnya kamu tetap beraktivitas bersama dengan situasi yang mirip itu atau dengan orang yang tersebut, tapi seperti kamu sudah terselesaikan masalahnya. Nah, itu seperti itu. Apakah sudah di level itu? Kalau kamu belum bisa di level itu, maka kamu perlu belajar untuk menata hatimu terlebih dahulu gitu kan. Karena menata hati itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka perlu kamu pelajari terlebih dahulu kesiapan dirimu gitu kan, kesiapan psikologis ya terutama, tentang ketika kamu berhadapan dengan situasi yang sama, yang banyak orang misalkan sebagai trauma gitu kan kadang-kadang gitu. Nah, itu apakah kamu siap berhadapan dengan itu lagi gitu kan. Nah, kalau belum siap, maka kamu perlu belajar, kamu perlu untuk berani untuk menelisik ke belakang lagi gitu kan. Kenapa sih itu terjadi? Lalu apakah kamu sudah siap untuk menerima bahwa bagian dari permasalahan di masa lalu itu merupakan bagian dari kehidupanmu yang membentuk dirimu yang sekarang gitu kan. Lalu kamu harus bertanya juga, kira-kira kalau saya sudah memahami atau menerima itu sebagai bagian dari kehidupan saya, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Itu harus belajar juga bahwa bukan cuma, terima kasih buat Mbak Yoli ya udah ngasih rules gitu kan. Artinya bukan cuma tentang kamu menerima bahwa kamu sudah ini, tapi juga kamu harus bertanya, kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika saya bertemu dengan orang itu gitu kan. Apakah saya akan cenderung tidak melihat wajahnya, atau saya cenderung akan berputar balik arah, atau saya akan berhadapan langsung sama dia, menyapa, ya sudah menyapa gitu, kemudian tidak membahas lagi, atau bagaimana? Coba bertanya kepada dirimu. Kalau belum, maka coba cek ke dalam peristiwa di masa lalu itu. Kalau kamu sudah berani mencoba mengingat kembali gitu kan, kemudian kamu mengambil insight sesuatu dari masa lalu itu, maka kamu bisa dipastikan mulai bergerak ke arah yang lebih baik gitu ya. Karena tidak semua orang berani untuk mengingat kembali situasi yang menyakitkan semacam itu gitu kan. Nah, itu coba belajar untuk menelisik kembali ya ke area masa lalumu. Setidaknya coba buka pintunya dulu pelan-pelan gitu. Coba dilihat dulu gitu, kira-kira
Apakah kamu sudah sanggup untuk melihat lagi? Apakah kamu sudah cukup punya kekuatan? Apakah kamu sudah berani untuk belajar dari hal yang masa lalu itu, gitu kan? Karena yang terbaik itu adalah ketika kamu menjadikan peristiwa di masa lalu itu untuk proses belajarmu menjadi lebih matang di masa yang sekarang, gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini pasti akan jadi pertanyaan yang panjang. Nanti kalau belum puas boleh banget dijawab lagi atau ditanyakan lagi di episode yang selanjutnya, Mbak atau Mas Abel. Oke, kita tidak terasa sudah 19.05 guys, sudah 5 menit lebih panjang daripada durasi yang harusnya kita miliki. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung. Saya akan sapa-sapa terlebih dahulu buat teman-teman yang sudah bergabung dan bertanya. Ini ada sebuah akun yang saya tidak bisa sebutkan namanya karena dia menggunakan emoticon gitu ya. Emoticonnya seperti seekor kucing, profile picture-nya seperti seekor kucing tapi ada namanya gitu. Selamat malam buat Mbak yang itulah pokoknya gitu ya, atau Mas yang itu. Selamat malam juga buat Mas Zaka. Kemudian terima kasih Mbak Joli sudah nge-like. Mbak Abel, terima kasih juga buat Mbak Milky Sunshine, semoga puas dengan jawabannya. Terima kasih Mas Abel sudah nge-like live-nya. Oke, Mbak Yoli juga. Ada selamat malam juga buat Mbak Nauna, hanya 3. Kemudian selamat malam juga untuk yang profile picture-nya tidak ada gambarnya tapi ada stripnya gitu ya. Selamat malam juga. Selamat malam juga untuk Mbak Karin. Ada Mas Saul Sayer, selamat malam juga. Mbak atau Mas Adin ya, gambarnya terlalu kecil jadi saya nggak tahu itu cowok atau cewek. Makasih juga Mbak Fai udah nge-like live-nya, mudah-mudahan kejawab ya pertanyaan tadi. Mbak atau Mas Aam, selamat malam juga. Terima kasih juga buat Mbak Fai, makasih sudah paham juga, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih juga buat Mbak Golda Safira sudah nge-like. Ada Mas atau Mbak ini ya, namanya Wot, terus kemudian ada tanda tanyanya. Ada juga emoticon pakai kacamata. Buat Mbak Eminem.girl juga selamat malam juga. Oke. Ada mie ayam pakai bakso, ini luar biasa, suka mie ayam sepertinya. Buat PAW yang ada gambar jejak kakinya, selamat malam juga. Terima kasih sudah bertanya Mas Abel, terima kasih kembali. Ada Mbak Betty Bet gitu ya. Ada Mbak Yoli, Mas Bintang atau Mbak Bintang, selamat malam juga. Terima kasih udah bergabung. Mbak atau Mas Helo, Mbak Justice Bruce atau Mas Justice Bruce atau Mbak Helo atau Mas Helo, selamat malam juga. Terima kasih sudah bergabung di acara pada malam hari ini. Tidak terasa kita berada di ujung acara gitu kan. Di penghujung acara ini saya mau menyampaikan semoga pertanyaan-pertanyaan kita yang bahas tadi mulai dari awal sampai akhir tadi mudah-mudahan bisa membantu kalian semua untuk bisa jadi lebih survive dalam menghadapi kehidupan kalian ke depannya. Dan tentunya kalau memang kalian suka dengan acara ini atau kalian penasaran untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau pertanyaan belum selesai tentang yang tadi saya jawab, atau kalian mau involve lebih dalam lagi, langsung aja join di episode berikutnya di minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan jam 8 waktu Indonesia Barat, karena hari ini kebetulan kita tayang lebih awal gitu ya. Jadi selamat malam, mudah-mudahan kalian tetap sukses, bahagia, dan tetap sehat di masa zaman atau sekarang yang penuh dengan banyak sekali rintangan gitu ya. Tetap kuat, jangan lupa bahwa kalian adalah orang-orang yang kuat, karena kita semua termasuk orang-orang yang kuat pada dasarnya, hanya saja kita belum tahu kapan kita harus menjadi lebih kuat. Supaya kita jadi lebih kuat, maka kita harus memaksimalkan potensi-potensi di sekitar kita supaya kita jadi lebih kuat. Selamat malam, selamat beraktivitas di hari Senin besok, karena hari Senin bukan cuma ahead money tapi blissful Monday. Selamat malam, selamat beraktivitas, Sobat Binar, karena berbinar selalu ada buat kamu.